Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam via Zoom kali ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang seputaran tentang survival. Sebelum itu, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai yang memberikan pertanyaan nantinya. Nama saya Novianta Siburian dengan NIM D1D025073. Dan dilanjut dengan teman rekan-rekan sekalian. Dilanjut. Baik, dengan saya Nursifa dengan NIM D1D025044 sebagai menjawab pertanyaan. Lanjut. Saya Jessica Taruna dengan NIM D1D025074. Lanjut. Saya Ramadan. Nama saya April Brahmandia dengan NIM D1D025089. Saya Rafael Nafis dengan NIM D1D025037. Baik, terima kasih untuk sekian perkenalan dari kita. Kita lanjut sekarang itu membahas tentang survival. Kita perlu tahu apa itu survival. Ya, kalau secara umum survival itu adalah kemampuan makhluk hidup termasuk manusia untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan, baik normal maupun ekstrim, dengan cara beradaptasi, memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Nah, itu pengertian secara umum kan. Nah, aku mau bertanya kepada teman-teman, ada nggak yang bisa menjawab? Kira-kira menurut kalian itu di lingkup kehutanan itu survival itu apa sih? Baik, izin menjawab. Jadi survival bagi anak kehutanan itu sangat penting. Gunanya untuk membantu kita tetap aman dan siap menghadapi kondisi di lapangan atau di hutan, bisa mengatasi risiko seperti tersesat, cuaca ekstrim, atau keterbatasan air dan makanan. Selain itu, survival melatih ketahanan fisik, ketenangan berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan. Skill ini juga mendukung kegiatan praktikum menjadi bekal penting untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu kalau di kehutanan itu apa saja sih kegiatan survival yang sering dilakukan? Yang biasanya dilakukan? Dalam kegiatan Oh ya, silakan Jessica. Dalam kegiatan kita pada mahasiswa kehutanan merupakan salah satu kegiatan lapangan yang cukup penting. Dalam kegiatan ini, mahasiswa belajar bagaimana cara bertahan hidup di lingkungan hutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu mencari sumber air, mengenali bahan makanan yang bisa dimanfaatkan, membuat tempat berlindung sederhana dari daun atau kayu, serta belajar menyalakan api. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menentukan arah di hutan tanpa bergantung pada alat modern, dan mengenal berbagai jenis tumbuhan yang aman maupun berbahaya. Melalui kegiatan survival ini, mahasiswa tidak hanya belajar keterampilan lapangan, tetapi juga melatih kerja sama tim, kemandirian, serta persiapan fisik dan mental saat berada di alam. Aku nih mau bertanya kepada teman-teman sekalian nih, apakah ada yang memberikan pengalaman, satu pengalaman saja tentang penerapan survival ini di tengah-tengah, entah kalian dimanapun gitu. Ada nggak yang bisa berbagi cerita gitu? Kepada Raffi ada tidak, teman? Entah kemanapun pernah pergi gitu, atau Raihan, ada tidak? Sepertinya tidak ada. Untuk itu, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira hal-hal yang perlu disiapkan itu saat melakukan survival itu apa aja? Menurut pandangan saya, sebagai seorang mahasiswa kehutanan, ada 4 elemen utama yang harus disiapkan, meliputi perlengkapan dasar, manajemen logistik, kompetensi dan pengetahuan, serta kondisi fisik dan mentalitas. Adapun penguraiannya di perlengkapan dasar meliputi alat pemotong, sumber api, material ikat,
serta wadah dan pencahayaan. Di bagian manajemen logistik, kita harus mempunyai cadangan energi, makanan ringan yang padat kalori, dan tahan lama sebagai pasokan darurat. Yang kedua yaitu pasukan air awal, stok air minum yang cukup untuk fase adaptasi sebelum memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Di elemen ketiga, yaitu kompetensi dan pengetahuan, peralatan canggih tidak akan berguna tanpa penguasaan ilmu yang memadai, khususnya pemahaman ekosistem hutan. Bivak sekali pakai itu berguna untuk tempat berlindung yang aman dan sesuai kondisi lingkungan. Dan yang kedua, manajemen navigasi darurat dan botani lapangan. Pemahaman mendalam mengenai jenis tumbuhan, mulai dari yang dapat dikonsumsi, berkhasiat obat, hingga yang beracun atau dilindungi. Adapun yang terakhir, yaitu kondisi fisik dan mentalitas. Ini adalah faktor penentu yang paling krusial. Yang pertama adalah ketahanan fisik, yang dimana stamina dan kebugaran tubuh yang prima untuk beradaptasi dengan medan berat. Yang kedua, kestabilan mental, sikap tenang, fokus, dan kemampuan berpikir jernih di bawah tekanan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rafif yang telah memberikan jawaban yang sangat bagus. Nah, itu kan persiapan-persiapan nih. Itu tadi ada disebut tentang api nggak sih? Nah, aku mau melemparkan pertanyaan lagi. Emangnya apa sih peran api dalam survival hutan dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif? Apakah ada yang bisa menjelaskannya? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Peranan api dalam survival hutan dan bagaimana cara menggunakan secara efektif. Api sangat penting dalam survival. Api membantu menghangatkan tubuh saat ekstrim atau dingin. Memasak makanan agar aman dikonsumsi dengan menggunakan api dan mengusir hewan liar. Api juga bisa digunakan sebagai sinyal untuk menarik perhatian tim penyelamat. Kita harus menjaga api tetap terkendali dengan memilih tempat yang aman dan tidak mudah menyebar agar tidak menyebabkan kebakaran hutan. Baik, itulah jawaban dari apa peran api dalam survival hutan dan bagaimana cara efektif menggunakannya. Oke, terima Sekian, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman kami April. Baik, pastinya kalau saat kita melakukan suatu kegiatan survival tuh ada kala kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, semisal nih kalian bawa teman-teman kalian banyak nih kan, jadi ceritanya kalian nih tersesat. Coba apa yang kamu lakukan saat segerombolan kalian itu misalnya tersesat? Kira-kira hal apa yang kalian lakukan? Baiklah, saya akan menjawab tetap dari saudari Novi. Iya. Pertama kita lakukan adalah berhenti dan tenangkan diri sejenak. Apakah tidak ada jawaban? Jangan Oke. Apakah masih ada jawaban lain lagi? Tidak tenang diri sejenak. Coba ulangi Rehan, soalnya suaranya kurang jelas. Halo? Oh ya, silakan lanjut. Yang pertama-tama kita lakukan adalah berhenti dan tenangkan diri sejenak. Jangan langsung berjalan tanpa arah. Orang yang panik justru makin jauh dari jalur. Duduk, nafas, dan jernihkan pikiran. Yang kedua, pikirkan positif. Ingat kembali dari mana kamu datang. Ciri-ciri jalur terakhir seperti sungai, bukit, pohon, dan bisa ke titik awal kamu berada. Yang ketiga, amati lingkungan sekitar. Dan yang keempat, buat rencana seperti tetap di tempat atau bergerak kalau tidak yakin arah. Lebih baik bertahan di satu tempat agar mudah ditemukan. Sekian pertanyaan
jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah mungkin hal-hal yang penting kita lakukan dalam survival hutan ini. Jadi intinya itu adalah survival itu adalah kemampuan kita sebagai anak kehutanan untuk bisa beradaptasi di lingkungan liar, baik itu yang situasinya dalam hal apapun itu, baik ekstrim, kita harus siap. Jadi perlu juga kita dalam melakukan survival ini kita harus membawa ataupun mencatat hal-hal penting yang harus kita bawa saat melakukan survival. Itu sangat penting untuk kita perlengkapi. Nah, dengan survival ini juga kita akan diajak menjadi sebuah pertemanan yang akan saling membantu, tolong-menolong, kerjasama yang baik. Mungkin begitulah pembahasan kita tentang survival ini. Mungkin apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekilas survival ini? Mungkin cukup. Oke, baik. Jadi sekian dari pembahasan kita hari ini tentang survival. Semoga ini memberikan wadah yang baik kepada penonton siapapun yang akan menonton video kita ini. Baik, sekian dari kami kelompok 3 survival. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.